Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Siti Aisyah Andani, and thank you for giving me the opportunity to share my reflection today. In this presentation, I would like to reflect on my experience during the leadership project course. I will talk about the things I found meaningful and challenging, and how this experience has helped me grow both personally and professionally. Dalam presentasi ini akan ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu review of learning experience atau review dari pengalaman belajar. Yang kedua, reflection on learning experience atau refleksi dari pengalaman belajar. Dan yang ketiga, formulation of reflection result in form of meaningful learning atau rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. What learning experience was useful and interesting? Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya selama mengikuti mata kuliah proyek kepemimpinan adalah ketika saya belajar secara langsung tentang proses membatik di bengkel batik Sawah Jajar. Kami tidak hanya mendiskusikan proyek secara online dan offline, tetapi juga benar-benar terlibat dalam proses dari awal, mulai dari komunikasi dengan mitra hingga memahami langkah-langkah membatik. Saya juga ikut mencoba mencanting sendiri, dan ternyata proses tersebut tidaklah mudah, namun sangat menarik dan menyenangkan. Dari sini, saya belajar tentang kerja kolaboratif, kesabaran, serta pentingnya memahami proses kreatif dan kearifan lokal dalam suatu kegiatan di masyarakat. What learning experience was useful but less interesting? Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik adalah saat mengikuti topik awal perkuliahan seperti pemetaan kelebihan dan kekurangan diri serta pencarian referensi proyek. Proses ini penting karena membantu saya mengenali potensi diri dan menentukan arah proyek. Namun, kegiatan ini terasa kurang menarik karena bentuknya lebih bersifat reflektif dan mandiri. Saya merasa kesulitan untuk benar-benar menggali kekuatan dan kelemahan diri secara jujur, dan terkadang bingung dalam mencari referensi yang sesuai. Meskipun terasa kurang menarik, kegiatan ini sangat berguna untuk membangun fondasi berpikir sebelum terjun dalam proyek secara langsung. What learning experience was interesting but less useful? Pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Salah satu pengalaman belajar yang menarik tetapi terasa kurang berdampak adalah saat membuat peta konsep tentang kelebihan dan kekurangan diri sebagai calon pemimpin proyek. Aktivitas ini cukup menyenangkan karena memberi ruang untuk refleksi diri. Tetapi dalam konteks pelaksanaan proyek, hasilnya belum begitu terasa manfaatnya. Saya belum benar-benar bisa menghubungkan peta konsep tersebut dengan tantangan nyata yang saya hadapi selama bekerja sama dalam proyek atau saat mengikuti proses. Meskipun kegiatan ini membantu mengenali potensi diri, saya merasa penerapannya masih belum konkret. What learning experience was neither interesting or useful in the context of becoming a teacher? Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Sejauh ini, saya tidak merasa ada pengalaman yang benar-benar tidak berguna maupun tidak menarik. Meskipun proyek ini tidak berhubungan langsung dengan kegiatan mengajar di kelas, saya tetap memperoleh banyak pelajaran penting, seperti kerja tim, komunikasi, kreativitas, dan menghargai budaya lokal.
Bahkan saat saya merasa kesulitan dalam memahami proses teknik membatik, hal ini tetap menjadi pengalaman belajar yang berharga dalam proses menjadi pribadi yang lebih sabar dan terbuka terhadap hal-hal yang baru. What has happened? Apa yang telah terjadi? Selama mengikuti mata kuliah ini, saya dan teman-teman membentuk kelompok untuk melaksanakan proyek batik ekologi sastra dengan melakukan kerjasama dengan Bengkel Batik Sawah Jajar. Kami telah melakukan pertemuan baik daring maupun luring untuk berdiskusi tentang ide proyek, melakukan komunikasi dengan pihak bengkel batik, dan mengikuti beberapa sesi belajar langsung di bengkel untuk memahami proses membatik dari awal hingga akhir. Kami juga sudah mulai mencoba membatik dan mencanting secara langsung. Why did this happen? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena proyek ini memang dirancang agar mahasiswa belajar secara nyata di masyarakat. Tidak hanya secara teori, saya juga belajar banyak hal baru yang tidak saya dapatkan di ruang kelas, termasuk tantangan komunikasi antar pihak, mengatur waktu, dan belajar keterampilan praktis, seperti membatik. Karena ini adalah pengalaman baru bagi saya, wajar jika saya masih dalam proses penyesuaian dan belum memahami semuanya dengan sempurna. If I were to teach or discuss this topic, considering the principle of meaningful student-centered learning, what change would I make? Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar, seumpamanya dalam materi teks tanggapan, saya akan mengaitkannya dengan pengalaman dari proyek batik ekologi sastra. Siswa bisa diajak untuk mengamati langsung proses pembuatan batik atau melihat karya seni berbasis budaya lokal, lalu diminta untuk menuliskan tanggapan terhadap karya tersebut. Misalnya saja, mereka bisa menanggapi dari aspek keindahan, makna sastra yang dimuat, nilai budaya atau dampak lingkungan dari proses pembuatannya. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami struktur dari teks isi tanggapan secara teoritis, tetapi juga belajar mengekspresikan pendapat mereka terhadap sesuatu secara nyata. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna, karena mereka belajar melalui pengalaman langsung dan merasa dilibatkan. That was my reflection on the leadership project course. I hope this reflection can be useful and inspiring for all of us as a future educator and leaders. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.